البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Apa? Setelah semakin diselidiki, tahulah mereka Islam sudah tahu sejak dulu. Cuma mereka yang tertinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru an. Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, menunjukkan kepada Al-Qur'an dan mengungkapkan tentang apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Qauluhu wa tubayyinuhu ay tuwaddihuhu wa takshifu ma'nah. Menjelaskannya dan menyingkapkan maknanya. Wal bayanu istilahan qila huwa ikhrajul ma'na min hayyizi al-iskal ila hayyizi tajalli wal wuduh. Dikatakan yang namanya bayan, penjelasan adalah mengeluarkan makna dari posisi iskal, posisi kerumitannya menuju kepada posisi kejelasan dan keterangan, posisi yang jelas dan terang. Ini yang namanya bayan. Tayyib. Fasunnah kama asyara ilaihal muallif tubayyinu mujmalal kitab. Sebagaimana diisyaratkan oleh sang penulis, sunnah itu menjelaskan apa yang masih global di dalam Al-Quran, dirincikan. Masalah sholatnya, masalah zakat, masalah haji dirinci di dalam sunnah, melebihi apa yang diglobalkan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran semuanya rinci, maka sulit untuk kita menghafal dan terlalu besar, berat. Tapi hukum dasar memang dibuat dengan apa? Seringkas mungkin, dengan makna yang sangat mendalam. Kama fi sholati was shaumi wal haji wal bai'. Sebagaimana dalam masalah sholat, puasa, haji, transaksi jual beli, wal ghalibil ahkam, dan kebanyakan hukum-hukum allati ja'a tafsiluha fis sunnah, yang telah datang perinciannya di dalam as-sunnah. Sebagaimana ini dijelaskan oleh siapa? Imam Al-Ajuri di dalam kitab beliau Asy-Syariah, ketika membantah orang-orang yang mengingkari sunnah, menjelaskan bagaimana kalian tahu perincian masalah sholat, perincian masalah puasa, perincian masalah haji, perincian masalah berbagai macam beliau sebutkan di situ, yang mana di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci pelaksanaannya. Wal bayan yahsulu bil qawli wa bil fi'li wa bil iqrari alal fi'il. Penjelasan itu dihasilkan dengan ucapan, dan ini yang paling jelas. Sementara dan bil fi'il, dengan perbuatan, dan ini yang paling mantap. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, disebutkan oleh siapa? Asy-Syatibi, bahwasanya dalalatul fi'il qad takunu ablaq min dalalatil qaul. Penunjukan fi'il itu boleh jadi lebih mantap daripada penjelasan dengan ucapan. Tetapi apa? Secara umum nas itu didapatkan dengan qaul, bukan dengan fi'il. Masalah halal haram adalah dengan qaul. Kalau fi'il sekedar menunjukkan ini mustahab atau bagaimana pelaksanaannya. Wa bil iqrari alal fi'il, dan persetujuan akan fi'il, menunjukkan itu adalah perbuatan yang diperbolehkan. Itu semua bagian dari bayan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa bayanun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aqsam. Keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa macam. Bayanuhu li alfazil wahyi wa ma'ani. Penjelasan beliau kepada lafaz-lafaz wahyu dan makna-maknanya, biqaulihi au fi'lih, dengan sabda beliau atau perbuatan beliau, au iqrarih, atau perbuatan atau persetujuan beliau. Bayanun lil Qur'an, itu adalah sebagai penjelasan untuk Al-Qur'an. Wa bayanun ibtidai, dan penjelasan sejak dari permulaannya. Bukan sedang menjelaskan Al-Quran, tapi betul-betul langsung menyebutkan sesuatu yang Al-Quran tidak membicarakan itu. Ini ibtidai. Ya betadi'un nas, yaitu beliau yang sejak awal langsung menyebutkan itu kepada orang-orang. Au yas'aluna, atau orang yang lebih dulu bertanya kepada beliau, lalu beliau menjelaskan. Wa bayanuhu bil qawli wal fi'li limujmalatil Qur'an, dan penjelasan beliau dengan ucapan dan perbuatan untuk perkara-perkara yang masih global di dalam Al-Quran. Tayyib. Ini kalimatnya agak berbeza, tapi inti
kalimatnya ini ada di mana? Ada di I'lamul Muwaqqi'in. Cuma muka suratnya Anda tidak tulis di sini. Dan ada kalimat yang hampir sama dengan ini, tetapi lafadznya agak sulit sedikit, tapi hampir sama tentang jenis-jenis sunnah terkait dengan Al-Quran. Posisi terhadap Al-Quran dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Ar-Risalah. Qauluhu wa tadullu alaih, dan ditunjukkan, dan sunnah itu menunjukkan kepada Al-Quran. Tadullu minat dilalah wa fathiha, yaitu dalalah, maknanya hampir sama. Wa huwa ma yaqtadhihil lafadz, sesuatu yang dituntut oleh lafadz inda itlaqih, ketika dia dilontarkan. Seperti ketika mengucapkan apa? As-sama. Apa yang diinginkan di situ? Tadullu ala al-ulu, ketinggian, as-sama. Makanya langit memang di tempat yang tinggi di sana. Wasmul fa'il, isim fa'il dari dalla yadullu adalah dalun wa dalilun. Wa huwa al-mubayyin wal kashif, yang menjelaskan dan menyingkapkan. Makanya istilah mubayyin maksudnya adalah apa? Yang memisahkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain agar menjadi jelas. Makanya istilahnya adalah apa? Istilahnya selain bayyana adalah abana. Bana artinya adalah terpisah. Kenapa? Penjelasan diambil dari bana, dari apa itu? Ibanah, karena dia memisahkan sesuatu dari yang lain sehingga menjadi jelas. Tayyib. Wa dalalatul lafadz al-wad'iyah, penunjukan lafadz secara peletakannya, secara ketentuan dasarnya, tangqasimu ila salasati aqsam, terbagi menjadi 3 macam. Dalalatun mutabaqah. Dalalatun mutabaqah yaitu penunjukan kepada seluruh makna yang ada di situ, mutabaqah, kesesuaian. Wa dalalatu tadammun, yaitu kandungan, yaitu penunjukan suatu lafadz kepada salah satu makna saja. Wa dalalatu iltizam, yaitu penunjukan suatu lafadz kepada konsekuensinya, yaitu sesuatu yang di luar makna tapi memang konsekuensinya adalah itu. Fadalalatul mutabaqah hiya dalalatul lafadz ala tamamil makna, yaitu penunjukan suatu lafadz kepada kesempurnaan makna alladzi wudi'alah, yang diletakkan untuk itu lafadz ini. Kadalalati rajul, seperti penunjukan lafadz ar-rajul alal insani dzakar, kepada apa? Manusia yang laki-laki. Wa dalalatul mar'ah alal insanil unsa, demikian pula penunjukan lafadz al-mar'ah, wanita. Ini menunjukkan kepada manusia yang berjenis kelamin wanita. Wa summiyat mutabaqatan litatabuqil fahm wal wad' fiha. Dikatakan mutabaqah, kesesuaian, karena terjadi kesesuaian antara pemahaman dan peletakan lafadznya itu. Lafadznya ini dan langsung orang paham. Baik, wa dalalatu tadammun, penunjukan dari sisi kandungannya, hiya dalalatul lafadz ala juz'i musammah, penunjukan suatu lafadz kepada anggota bagian, kepada suatu bagian dari objek yang dinamakan tadi, yaitu dalalatul lafadz ala juz'in min ajza'il makna, kepada salah satu bagian saja. Kadalalatil lafzi al-arba'ah, seperti penunjukan lafadz arba'ah 4 ala al-wahid rubu'iha, yaitu kepada seperempatnya. Ini istilah yang agak sulit, contoh yang agak sulit. Padahal harusnya apa? Bil misal yaqtadihul maqal. Tapi bagusnya apa? Kita pakai contoh yang disebutkan oleh para masyayikh kita di Damat, yaitu seperti apa? Baitun, rumah. Kalau dalalatul al-mutabaqah itu adalah apa? Menunjukkan dia adalah sebuah bangunan yang memiliki asas, memiliki tiang, memiliki bumbung, memiliki apalagi pintu, tingkap dan lain-lain. Jadi seluruhnya tersebut di situ. Adapun kalau dalalatul tadammun, baitun maksudnya adalah apa? Pintu. Sudah itu aja. Atau baitun yang diinginkan adalah tingkapnya saja. Atau baitun yang diinginkan adalah apa? Adalah bumbungnya. Itu dalalatul tadammun. Seperti apa? Orang pulang dari safar, dia baru melihat bumbung dari kejauhan, dia mengatakan, oh itu rumah saya. Enggak masalah seperti itu, walaupun baru bumbung yang nampak. Atau dikatakan, oh orang itu sudah masuk rumah, padahal cuma masuk pintunya. Ini enggak masalah, seperti itu.
Nah, ini lebih mudah daripada kita memahami 4, yaitu seperempatnya, yaitu 1. Ini penat kita, pening. Tapi kalau contohnya adalah baitun, ini mudah. Salah satu bagian yang diinginkan. Tayyib li anna ba'dal ma'na mafhumun min dhimni kulli darurah. Karena sebagian dari makna itu dipahami dari kandungan semuanya secara pasti. Betul, cuma istilah yang pensyarah gunakan ini repot kita, agak penat. Tayyib wa dalalatul iltizam, yaitu penunjukan dari sisi konsekuensinya, hiya dalalatul lafadz ala kharijin min musamma, yaitu penunjukan lafadz kepada sesuatu yang di luar objek yang dinamai tadi. Istilah yang dipakai oleh Syekh Khalil Harras lebih mudah, walaupun syarah Khalil Harras ini lebih berat daripada kitab ini, tapi istilah ketika menjelaskan masalah iltizam itu lebih mudah. Dalalatul lafadz ala kharijil makna, yaitu sesuatu yang di luar dari makna. Walazimil makna, dan yaitu konsekuensi dari makna itu. Kalau zumi az-zaujiyah li lafdi arba'ah, seperti apa? Konsekuensi zaujiyah, adanya pasangan untuk lafadz arba'ah, 4. Jelas 4 ini mengandung apa? Pasangan-pasangan. Cuma ini contoh yang agak sulit, penat kita kalau untuk memahamkan ini. Memahami aja kadang penat dengan lafadz semacam ini. Padahal ini adalah apa? Ini adalah sesuatu yang harusnya paling mudah. Dalalatul iltizam ini sesuatu yang paling mudah di dalam memahami definisinya. Contohnya apa? Kalau dikatakan orang ini punya rumah, secara dalalatul iltizam, apa itu konsekuensinya? Dia cukup kaya. Nah, itu maksudnya dalalatul iltizam. Makna rumah tidak ditunjukkan di situ, tetapi konsekuensinya adalah dia cukup kaya. Baik, seperti apa? Seperti dikatakan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Konsekuensinya apa? Oh, Allah itu maha berilmu dan maha perkasa. Itu makna dalalatul iltizam, konsekuensi. Baik. Sebagaimana konsekuensi dari Allah Ta'ala itu maha berilmu dan maha kaya dan maha pandai, konsekuensinya apa? Allah itu hidup. Walaupun ini tidak ditunjukkan dari lafadznya, tetapi konsekuensinya adalah itu. Baik. Qauluhu, dalalatul tadammun tadi seperti baitun tadi, rumah, yaitu yang diinginkan hanya salah satu makna saja, salah satu dari anggota maknanya. Dia bilang rumah, tapi yang diinginkan adalah cuma apa? Pintunya. Oh, orang ini sudah masuk rumah, padahal cuma masuk pintu, enggak masuk ke tingkapnya atau masuk lewat pondasi, enggak. Tapi cuma maksudnya adalah masuk ke pintunya. Baik. Atau contoh yang lain, dan ini yang diinginkan di dalam apa? Membantah para ahli filsafat. Ahli filsafat menggunakan 3 lafadz ini, maka para ahlu sunnah pun berusaha apa? Berusaha untuk memahamkan umat apa yang diinginkan, dan ternyata apa? Ucapan ahlu filsafat untuk menentang asma wa sifat justru itu adalah apa? Konsekuensi yang mengharuskan mereka menetapkan asma wa sifat. Nah, inilah yang nanti akan apa? Kalau kita paham definisi ini, maka kita akan mampu untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Contohnya sekarang adalah seperti apa itu? Seperti lafdzul jalalah Allah. Dia itu memiliki dari sisi dalalatul mutabaqah, yaitu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada dengan seluruh sifatnya, makanya dia layak untuk apa? Layak untuk disembah. Tetapi kalau dari sisi dalalatul tadammun saja, yang namanya lafdzul al-ilah, lafdzul Allah adalah yang memiliki hak untuk disembah, dah itu aja. Tapi kalau dari sudut mutabaqah, maka seluruh nama masuk di situ. Atau kalau dikatakan Allah, maka ini menunjukkan kepada apa? Kepada zat yang dia dinamakan dengan itu. Dan juga sekaligus menunjukkan kepada sifat zat itu, yaitu sifat uluhiyah. Ini dalalatul mutabaqah. Tapi kalau dalalatul tadammun satu aja, misalkan oh kita sedang beribadah pada Allah, yaitu apa? Menunjukkan pada zatnya saja. Atau kalau kita mengatakan oh saya percaya Allah Maha Kaya, yang diinginkan apa? Dalalatul tadammun, yaitu kita ingin mendapatkan rezeki dari zat yang Maha Kaya itu. Jadi salah satu makna yang diinginkan dalam tadammun, bukan semuanya. Baik. Nah, dengan memahami ini kita nanti akan memahami sudut pandang yang salah dari orang-orang Mu'tazilah. Mereka memakai 3 istilah ini untuk apa? Menentang asma wa sifat. Tapi justru kalau kita paham kaidah dari 3 ini, justru kita katakan kalian justru salah di dalam menggunakan kaidah tadi.
Baik. Cuma istilah yang dipakai oleh sang pensyarah di sini agak sulit kalimat-kalimat yang beliau pakai, tapi alhamdulillah dengan penjelasan dari para masyayikh dan dulu kita jadi mudah dengan memahami contoh yang mereka datangkan. Dan ini seperti yang disebutkan oleh orang Arab, wa innal haqqa qad ya'tarihi su'u ta'biri. Kebenaran terkadang dia itu terkena bencana karena apa? Jeleknya ungkapan. Padahal sebenarnya ini ungkapan yang betul, tetapi apa? Karena penggambarannya salah maka orang jadi apa? Jadi tidak paham. Tapi kalau cara penggambarannya betul, maka orang akan paham bahwasanya ini adalah benar dan sebagainya. Sebagaimana Pak, ilmu mustalah banyak orang ketakutan, padahal apa? Tergantung siapa yang mengajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Mustalah seperti yang dikatakan oleh Az-Zuhri, la yuhibbu illa fuhulur rijal. Tidak ada yang menyukainya kecuali apa? Kecuali apa? Orang-orang yaitu istilahnya pejantan dari kaum pria. Ya memang mustalah berat tapi juga menyenangkan. Tergantung apa? Tergantung penggambaran dan bagaimana cara mudarisnya menggambarkannya. Iya. Pejantan. Iya. Fuhul pejantan memang istilahnya. Fahal yaitu pejantan. Maksudnya adalah laki-laki yang kesatria memang yang memahami macam itu dan menyukai itu. Baik, kita ini sekitar apa? Ini semua cabang ilmu kalau penggambarannya tidak tepat memang apa membuat rasanya jadi sulit. Baik, kita ini sudah selesai titik ilahuna wallahu a'lam.